her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Apa kabar Bali? Tokoh milenial Bali Ana Agung Manik Danendra AMD berbaur dengan puluhan ribu masyarakat Bali dan kaum milenial serta para baladewa yang tumpah ruah nonton bareng nobar konser 30 tahun Dewa 19 di lapangan Renon Denpasar, Bali pada Jumat malam 3 Maret 2023. AMD yang memegang golden ticket sebelum masuk ke areal konser juga tampak tidak tanggung-tanggung ikut antre menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat dan berbaur dengan milenial Bali yang penuh antusias menyaksikan konser Dewa 19 yang menjadi momen luar biasa ini. AMD datang bersama keluarga, staf kantor AMD Center dan para relawan AMD. Bahkan sebelum AMD melalui AMD Center yang beralamat di Jalan Ledda Tantular nomor 1 Renon Denpasar juga membagikan 11 tiket masuk gratis ke konser ini kepada para milenial dan masyarakat umum yang ikut kuis yang digelar tim relawan AMD di media sosial. Karena itu ajang konser Dewa 19 ini juga menjadi kesempatan AMD berbagi kebahagiaan. Sebab berbagi adalah prinsip hidup yang selalu dipegang oleh AMD yang dikenal juga dengan julukan Sultan Dermawan ini. Menariknya, sebelum konser dimulai, AMD tokoh sentral Puri Tegal Denpasar Pemecutan yang digadang-gadang sebagai calon gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 ini tampak mesra dengan sejumlah petinggi partai politik. Seperti kedekatan yang tampak terekam kamera dengan para petinggi Partai Gerindra Bali. Bahkan Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Mulyawan Arya yang akrab disapa Di Gajah tampak menghampiri dan merangkul AMD dengan penuh hangat seraya menyebut AMD sebagai calon gubernur Bali. Di Gajah dan AMD pun tertawa lepas bersama serta tampak asik nobar konser Dewa 19 ini. AMD juga diteriaki gubernur Bali oleh para milenial di konser ini. Tokoh milenial Bali bernama lengkap Dr. Ana Agung Ngurah Manik Danendra SHMH MKN dan tokoh sentral Puri Tegal Denpasar Pemecutan ini diyakini milenial Bali bisa memberi nuansa perubahan di Bali. AMD yang selalu konsisten dengan berbaginya dengan tagline AMD milik kita bersama mewujudkan pembangunan Bali yang pro kemakmuran rakyat ini dinilai sebagai sosok yang tepat memimpin Bali.
AMD mengatakan konser Dewa 19 ini adalah acara konser yang luar biasa. AMD mengaku sangat bangga karena Bali menjadi lokasi diselenggarakannya konser ini dan menjadi ajang masyarakat dari berbagai lintas generasi, baik generasi Z, milenial, generasi X yang berusia 50 tahunan, bahkan hingga baby boomers yang berusia 60 tahun ke atas ikut berbaur menikmati lagu-lagu Dewa 19. AMD juga tampak berbaur dengan puluhan ribu penonton dan turut menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan para personil Dewa 19. Semakin malam, suasana makin penuh keramaian dan seru. AMD bersama puluhan ribu penonton tampak menunjukkan aura kebahagiaan untuk Bali. AMD juga mengaku sebagai baladewa, julukan bagi para fans berat Dewa 19. Tokoh milenial yang dikenal banyak mensupport kreativitas generasi muda Bali ini mengaku sangat menyukai semua lagu dari Dewa 19, terutama yang vokalisnya adalah Ari Lasso. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Tangan kanan di udaraku, ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Usah kau terus mengisi kebahagiaanku. Air mata sedang memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi sedang melintasi. Ini adalah acara yang luar biasa ya, konser Dewa 19, jadi tidak hanya milenial aja, ini juga kaum menengah ya, artinya seumuran 50 itu juga pasti senang ya dengan adanya konser ini. Jadi saya merasa bangga sekali ini di Bali diadakan konser Dewa 19, sehingga ini banyak nih masyarakat muda-mudi ya, juga kalangan umur 50-an juga berkumpul di sini. Itu bisa dibilang Bapak salah satu fans dari... Ya pasti, saya adalah fans Dewa 19, ada angkatan tahun 70-an itu kan fans 19 ya. Ari Lasso. Yang paling favorit lagunya yang mana? Yang paling disuka? Lagu semua lah lagunya. Lagu semua lagunya Ari Lasso ya. Di sisi lain, AMD yang dikenal juga berkat konsistensinya membantu membangkitkan UMKM Bali saat pandemi COVID-19, meyakini konser Dewa 19 ini juga sangat berdampak pada geliat ekonomi Pulau Dewata, meningkatkan perekonomian rakyat terutama bagi para pelaku UMKM. Sebelum konser berlangsung, AMD juga secara spontan menghampiri stand-stand UMKM yang ada di lokasi sambil berbelanja memberikan support kepada para pedagang di lapangan Renon. AMD juga mengapresiasi dukungan dari Pemprov Bali terhadap penyelenggaraan konser ini. Tidak hanya di daerah Bali aja ya, jadi banyak juga yang datang dari luar Bali ya ke Bali, jadi otomatis kan pemasukan dari daerah Bali itu akan semakin baik ya, adanya banyak masyarakat yang hadir ya, berkumpul di sini, otomatis juga UMKM akan bertumbuh. Ini program yang sangat bagus sekali, pemerintah Provinsi Bali mensupport adanya konser 19 ya, saya appreciate ya.
Bagi AMD, konser Dewa 19 ini sangat baik untuk memotivasi, memberi inspirasi dan refleksi diri, berkumpul dalam suatu kebersamaan di berbagai komunitas di areal Bajra Sandi, Niti, Mandala Renon, dan Pasar. Selain bersama para milenial Bali nobar konser Dewa 19, AMD juga memberikan semangat kepada kaum milenial untuk selalu berkreativitas dalam seni dan musik di tanah air. Terlebih lagi melalui momen konser Dewa 19 ini mereka bisa bertemu dengan idola mereka dan juga bisa berinteraksi dengan para komunitas musik yang ikut berkumpul nobar konser ini. Sehingga nobar ini menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa dan paling tidak ini menjadi kebersamaan dalam kesenangan. Diharapkan juga konser ini bisa membuat semangat kaum milenial sehingga mereka bisa lebih kreatif lagi dalam bermusik. Ini adalah suatu momen yang bagus ya. Nah, jadi bisa dibilang adalah ini dipakai sebagai toladan ya. Jadi anak-anak milenial dengan aktivitas kreativitas musik ya, seni itu sangat bagus sekali. Kalau sudah banyaknya yang langsung bertemu sama musisi ya, kesayangannya, kemudian langsung bertemu dengan di dalam konser ini sangat bagus sekali. Jadi saya sangat mendukung kaum milenial, kaum muda hadir di sini, jadi mensupport supaya benar-benar ini dijadikan ajang untuk kelanjutannya kreativitas mereka. Nah, dampak dan harapan kalau saya jadikan satu, kalau ngomong masalah dampak ya sangat berdampak positif ya adanya konser ini, karena di sini adalah boleh dibilang beberapa komunitas berkumpul. Jadi menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa, sehingga paling tidak ini bisa menjadi kebersamaan ya, kebersamaan beberapa komunitas kan banyak di sini, kita berkumpul menjadi satu kebersamaan untuk paling tidak kita berbicara masalah senang ya, bahagia. Dengan adanya konser ini pasti kita kesini untuk suatu kesenangan ya, kebahagiaan. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi saya sangat mendukung ya, ini banyak anak-anak muda, anak milenial ya hadir di sini. Kemudian dan kita lihat ini sebelum waktunya konser sudah pada ramai semua ya. Ini sangat luar biasa. Dan saya juga keamanannya juga ya dengan tidak terlalu ada pengetatan apa-apa, tapi semuanya berjalan dengan baik ya. Ini sesuatu hal yang bisa dikatakan Bali ya sangat luar biasa. Di sisi lain, AMD juga sangat mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang dengan sigap mengamankan konser Dewa 19 ini serta para penonton yang tertib saat memasuki lokasi konser. Ini menjadi bukti jika Bali sangat luar biasa dan bisa menunjukkan kepada dunia jika Bali aman untuk dikunjungi. Terkait harapan untuk pemerintah Provinsi Bali untuk menggali potensi anak muda di bidang musik, AMD menegaskan Pemprov Bali perlu untuk membuat satu gedung komunitas khusus untuk musik sehingga bisa muncul talenta musisi Bali di level industri musik nasional bahkan internasional. AMD pun mencontohkan potensi dan talenta anak-anak muda Bali dan para musisi Bali sangat luar biasa besar di dunia musik. Salah satu buktinya yang sudah sukses dan sangat terkenal adalah Mahalini. Perlu sekali nanti pemerintah Provinsi Bali untuk membuat satu boleh dibilang satu gedung komunitas yang memang khusus untuk musik ya, karena yang sekarang itu kan gamelan, oke itu sudah bagus ya, gamelan tradisional adat Bali itu sudah bagus dan itu sudah memang potensi di Bali. Tetapi kalau untuk musik nasional seperti ini itu perlu dibuatkan satu supaya benar-benar Bali ini musisi Bali ada muncul ya seperti menjadi musisi nasional, jadi menampung semua boleh dibilang kreativitas, aktivitas daripada anak-anak muda dalam hal dunia permusikan, dalam hal dunia lagu ya, seperti contoh Mahalini itu kan dari Bali kan. Nah itu harusnya pemerintah Provinsi Bali itu mengambil potensi seperti ini gitu loh. Bali itu juga ada bibit-bibit profesional seperti itu yang sukses ya di ajang nasional. Ya inilah dukungan dari pemerintah provinsi dibutuhkan untuk hal seperti ini.
Selama ini publik mengenal AMD dengan banyak kiprah dan aksi nyatanya untuk Bali yang membuat nama AMD semakin moncer dan memuncaki sejumlah polling Gubernur Bali 2024 sebagai calon gubernur favorit dan menjadi penantang terkuat untuk menumbangkan Gubernur Bali saat ini Wayan Koster yang juga menjadi calon Gubernur Bali petahana dari PDI Perjuangan. Seperti halnya di polling PSI Bali dan polling situs kabar Bali 1, AMD masih kokoh di puncak polling. AMD yang dijuluki juga pejuang Hindu Nusantara dikenal di banyak aktivitas keagamaan, mendirikan Pura Majapahit Trowulan, Pura Gunung Srawet, mensupport Pura Jati Alas Purwa Banyuwangi. AMD juga menggemparkan Bali pasca menyerahkan bantuan 5 kapal boot nelayan yang bernama Panca Pandawa AMD for Use Boat kepada pemerintah Kota Denpasar yang diterima langsung Wali Kota Denpasar Iken Jayanegara di kawasan Pantai Padanggala, Sanur Denpasar pada Januari tahun 2022 lalu. Sebelumnya AMD melakukan upacara karya agung upacara Pakelem Agung Pemahayu Jagat lan Pemelastian Ida Ratu Betara Betari Puri Tegal Denpasar Pemecutan di Pantai Matahari Terbit Sanur Denpasar pada November 2021. Dihadiri Wali Kota Denpasar, Ketua PHDI Bali, para penglingsir puri-puri se-Denpasar dan undangan lainnya. Tujuannya mendoakan keselamatan jagat dan dunia bisa bebas dari gering agung pandemi COVID-19. Kepedulian Sang Sultan Dermawan AMD patut diancungi jempol saat menyelamatkan bayi malang yang terbungkus dalam kardus yang ditemukan tim Karang Taruna Denpasar di seputaran Jalan Tibung Sari, Desa Dalung Badung. AMD langsung memberikan bantuan yang menjadi segala kebutuhan untuk perawatan dan kehidupan bayi malang ini yang diserahkan melalui Ketua Karang Taruna Denpasar. AMD juga gencar menyerahkan bantuan kemanusiaan seperti menyerahkan bantuan kursi roda. Misalnya saat AMD berjalan kaki menelusuri gang sempit untuk menyerahkan bantuan kursi roda membantu anak disabilitas di Desa Sanurkaje bernama Putu Siwi Darmini Kolin, anak perempuan berumur 4 tahun. AMD dikenal juga dekat dengan milenial Bali, bahkan ditokohkan sebagai tokoh milenial dewata karena banyak memberikan dukungan dan fasilitas kepada anak-anak milenial Bali seperti mendukung berbagai kegiatan komunitas anak milenial dewata, mensupport perkumpulan kelompok belajar ilmiah, bahkan ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, hingga mendirikan startup. Di bidang ekonomi, AMD mendukung milenial Bali mendirikan startup AMD Camp, AMD for Us, yang membantu menggerakkan ekonomi UMKM di aplikasi mobile. Bali 1 mengabarkan.